Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Siantar. 22 Desember 2018, seorang laki-laki parubaya usianya sekitar 41 tahun. Awalnya laki-laki itu hendak mengaliri air ke kolam, namun saat ia membuka riol, ia terkejut menyaksikan sosok jasad manusia terapung di saluran air tersebut. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai selesai ya. Elvi Borumanik, perempuan berusia sekitar 26 tahun. Elvi memiliki saudara perempuan bernama Veronica Manik. Namun mereka tidak tinggal serumah. Elvi tinggal sendirian di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sedangkan adiknya Veronica tinggal bersama keluarga. Elvi merupakan seorang guru muda. Hari-harinya ia habiskan untuk mengajar di SMP Cinta Rakyat 2, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur. Tidak hanya itu saja, Elvi Manik juga aktif sebagai tentor di tempat les Ganesha Operation atau GO, juga di kota Pemantan Siantar. 20 Desember 2018 sekitar jam 7 malam waktu Indonesia Barat, Sando Revandi Sipayung, pemuda berusia 28 tahun. Ia merupakan honorer Satpol PP yang beralamatkan di Jalan Asahan, Kecamatan Siantar. Ia bertemu dengan Elvi Manik yang merupakan temannya. Mereka berdua kemudian makan di warkop nongkrong belakang Bank Indonesia. Usai menyantap makanan sekitar jam 10 malam, Sando mengantarkan Elvi sampai ke depan rumah. Selang 7 menit kemudian, sekitar jam 10:07, Elvi mengirim pesan lewat aplikasi WhatsApp dan dibaca oleh Sando. Kemudian Sando membalas WA tersebut, namun WA-nya sudah centang 1. Wilson Sijabat merupakan laki-laki berasal dari kota Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Wilson juga merupakan tetangga Elvi. Rumahnya cukup dekat dengan rumah Elvi. Suatu ketika tiba-tiba ia duduk di depan teras rumahnya sembari mengamati jendela rumah Elvi yang kebetulan tidak bertirai. Dari pengamatan itu timbul niat Wilson untuk mencuri, hingga beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Desember 2018 sekitar jam 3 dini hari, Wilson mendekati rumah Elvi. Setelah sampai di rumah Elvi, Wilson kemudian mendekati jendela kamar Elvi. Wilson mengintip bagian dalam rumah. Saat itu Wilson melihat handphone milik Elvi berada di belakang Elvi yang pada saat itu sedang tertidur pulas. Selanjutnya Wilson berusaha masuk ke dalam rumah melalui jendela yang ternyata saat itu tidak terkunci sempurna. Begitu berhasil masuk, Wilson langsung mengambil handphone dan menyimpannya di dalam saku celana. Namun ternyata hari itu bukan hari keberuntungan. Tiba-tiba Elvi Manik terbangun dari tidurnya dan langsung terduduk melihat, dan dengan refleks ia berteriak maling. Di sisi lain, tak mau aksinya ini ketahuan oleh orang lain, Wilson langsung membungkam mulut Elvi dengan tangannya. Elvi yang dipaksa dan dibungkam berusaha berontak serta melakukan perlawanan dengan cara menggigit tangan Wilson hingga berdarah. Mendapatkan perlawanan dari Elvi, Wilson kembali menarik tubuh Elvi Manik dan menghempaskannya ke lantai, dilanjutkan dengan mencekik lehernya hingga Elvi tidak berdaya dan tidak bergerak lagi. Melihat Elvi sudah tidak bergerak, Wilson langsung menyeret Elvi ke dalam kamar dan melepaskan 2 buah cincin di jari-jari tangan Elvi dan menyimpannya kembali ke kantong celana. Karena semua barang-barang berharga sudah diamankan, Wilson bergegas berjalan menuju arah pintu dapur untuk membuka pintu. Ia kembali ke kamar untuk membuang Elvi, namun saat itu terlihat Elvi kembali bergerak dan mengerang dengan posisi terlentang serta kembali berteriak minta tolong, namun dengan nada yang tertati-tati. Wilson yang panik kembali mencekik leher Elvi
Elvi untuk yang kedua kalinya. Kali ini Wilson yakin bahwa Elvi sudah benar-benar tidak berdaya dan meninggal. Wilson melanjutkan aksinya dengan memikul Elvi keluar dari dalam rumah dan meletakkannya di sebuah lubang yang berada di belakang rumah Elvi dengan posisi tertelungkup. Kemudian meninggalkan Elvi untuk melihat situasi di sekitar rumah Elvi. Ternyata sesuai harapan, sekitar rumah memang dalam keadaan sepi. Melihat situasi dalam kondisi aman, Wilson kembali mendatangi Elvi. Wilson melihat kaki Elvi bergerak lagi. Ia kembali mencekik Elvi untuk yang ketiga kalinya hingga Elvi benar-benar meninggal. Singkat cerita, Wilson membawa Elvi dengan kembali memikulnya menuju saluran irigasi yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah. Tak hanya diletakkan begitu saja, Wilson juga menimpa tubuh Elvi dengan pelepah sawit dengan tujuan agar tubuhnya itu tenggelam dan tidak terlihat. Setelah dirasa aman, ia meninggalkan Elvi dan kembali lagi ke rumah Elvi. Setelah sampai di rumah Elvi, Wilson membersihkan darahnya sendiri yang berceceran akibat digigit oleh Elvi. Tidak hanya itu, ia juga membenahi kembali posisi kasur yang sempat tergeser sewaktu kejadian. Setelah semuanya selesai, Wilson meninggalkan rumah Elvi, namun ia juga sempat mematikan lampu rumah dan televisi yang saat kejadian sedang menyala. Liciknya lagi, Wilson membawa tas milik Elvi dan selimut yang berdarah dibawa keluar rumah melalui pintu belakang menuju saluran irigasi yang berjarak 800 meter. Di saluran irigasi tersebut, Wilson membuka isi tas Elvi yang ternyata hanya berisikan uang tunai sebesar Rp135.000 dan surat emas. Karena kesal, ia kemudian membuang tas dan selimut yang ada bercak darah di lokasi tersebut, dan saat perjalanan meninggalkan lokasi itu, Wilson bertemu dengan salah seorang warga dan sempat bertegur sapa saat pagi harinya. Masih di hari yang sama, sekitar jam 11 siang, rekan kerja Elvi yakni Wiwit menelpon Sando. Ia menyuruh Sando Revandi agar datang ke rumah Elvi dikarenakan Elvi tidak masuk kerja. Mendapat WA seperti itu, Sando meluncur ke rumah Elvi. Namun Sando sampai di sana keadaan rumahnya tertutup. Kemudian pada siang harinya sekitar jam 1, Sando bersama adiknya Elvi, Veronica, kembali ke rumah. Namun rumah dari Elvi masih dalam keadaan terkunci. Akhirnya pada sore hari, Sando Revandi kembali berkomunikasi dengan Veronica Manik. Namun Veronica tetap tidak mengetahui keberadaan kakaknya. Singkat cerita, Veronica serta Sando dan bersama para tetangga menggedor pintu Elvi, tetapi tidak ada jawaban. Tetangga lalu memeriksa pintu belakang yang ternyata terbuka. Di situ tetangga lalu melakukan pengecekan ke dalam rumah, namun tidak menemukan Elvi. Di ruang tamu rumah Elvi, Sando dan juga Veronica bersama para tetangga menemukan bercak darah, anting dan beberapa helai rambut serta pintu rumah depan dikunci dari belakang. Atas kejadian yang janggal ini, warga berinisiatif untuk menghubungi Polsek Bangun dan beberapa jam kemudian Polsek Bangun segera datang ke tempat rumah Elvi dan mereka melakukan olah TKP. Tidak hanya itu saja, polisi juga mengamankan para saksi. Dari keterangan beberapa saksi, awalnya polisi mencurigai mantan pacar Elvi yang telah menculiknya. Namun setelah diselidiki kembali dan juga diselidiki lebih lanjut, ternyata dugaan polisi salah karena beberapa jam setelah kehilangan Elvi tiba-tiba ditemukan, akan tetapi Elvi dalam keadaan tak bernyawa. Jasad Elvi ditemukan pertama kali oleh Relum Sagala, seorang petani Parubaya, saat akan memasukkan air ke dalam kolam miliknya. Ketika hendak membuka riol, ternyata ia terkejut melihat sosok tubuh manusia yang terapung. Setelah dicek, ternyata itu adalah Elvi, tetangganya yang hilang. Tim Inavis langsung membawa jasad Elvi ke Rumah Sakit Jasman Seragih di kota Siantar untuk divisum. Kemudian keluarga merencanakan akan disemayamkan di rumah Elvi.
Dari semua keterangan para saksi merujuk pada satu orang tetangga yang dicurigai karena pagi harinya seorang saksi sempat berpapasan dengan tetangga yang dicurigai tersebut. Kondisi wajahnya tampak kepanikan. Polisi langsung mendatangi orang tersebut. Kapolres Simalungun AKBP Marudut Liberty Panjaitan menjelaskan Wilson ditangkap di rumah saudaranya di kota Sidempuan. Saat ditangkap, Wilson sempat melawan. Bahkan ia sempat bersembunyi di dalam lemari. Setelah berhasil diamankan, akhirnya Wilson mengakui semua perbuatannya. Dari sini, Wilson si jabat ini telah tega merampok serta menghabisi tetangganya sendiri, Elvi Manik. Wilson dijerat pasal 340 sub pasal 339 sub 338 dan juga pasal 365 KUHP pidana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Itulah cerita mengenai kasus yang berasal dari Sumatera Barat. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.